Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama 1 pekan ke belakang. Berita pertama dari Kota Padang. Yayasan Lajnah Khairiyah salurkan paket berbuka gratis dari Muhsinin Dubai untuk sekolah yang ada di Yayasan Dar El Iman. Berikut informasinya. Semangat puasa sunnah yang dijalani para santri Pondok Pesantren Ponpes Tahfiz Putra Dar El Iman semakin bertambah. Sebelumnya hampir 50% dari jumlah santri yang menjalani puasa sunnah Senin dan Kamis. Hingga sekarang menurut pantauan Kabar Surau Kamis 25 Maret 2021, jumlah santri yang berpuasa sunnah hampir mencapai 100%. Hanya ditemukan 1-3 orang yang tidak berpuasa dalam setiap kamar santri. Dan dikabarkan, santri yang tidak mengikuti puasa sunnah sedang mengalami sakit. Seiring dengan semangat berpuasa para santri, Yayasan Lajnah Khairiyah Al-Mustarakah Jakarta menyalurkan paket sahur dan berbuka puasa untuk para santri sebesar kurang lebih 40 juta rupiah. Bantuan ini berasal dari para muhsinin negara Kuwait yang ditargetkan untuk 10 kali pertemuan puasa Senin dan Kamis. Selain itu, paket sahur dan berbuka puasa sunnah yang diberikan juga disalurkan ke asrama sekolah menengah atas Dar El Iman Islamic Boarding School. Kami dari Pondok Pesantren Darul Iman yang berada di bawah naungan muassasah atau Yayasan Darul Iman di Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas program yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh para muhsinin atau ahli khair dari negara Kuwait, yang mana di Indonesia diwakili oleh yaitu Lajnah atau Muassasah Khairiyah. Lebih khusus dalam hal ini yaitu Ustaz kita, yaitu Ustaz Muhammad Jawawi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau dan juga kepada pihak-pihak yang telah ikut serta di dalam program ini. Semoga program ini bisa istiqomah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kepada ahlinya, yaitu kepada Ahlul Kuwait dan juga kepada Ustaz Jawawi. Semoga apa-apa yang usaha yang beliau-beliau lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas hendaknya dan memberikan manfaat yang besar. Dan juga semoga santri kita yang melakukan puasa, semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa istiqomah di dalam menjalankan kegiatan ibadah sunnah ini. Dan sebenarnya kegiatan ibadah sunnah ini sudah berjalan semenjak 6 tahun yang lewat. Semenjak berdirinya Pondok Pesantren Darul Iman, kami senantiasa memberikan dorongan kepada anak-anak kami untuk melakukan ibadah puasa Senin Kamis. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini masuk tahun yang ke-6, mereka alhamdulillah tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa melakukan ibadah puasa Senin Kamis ini. Dan juga mereka menyampaikan bahwasanya mereka bersedia insyaallah untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti puasa Yaumul Bait pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada ahlul khair dan juga kepada para santri kita untuk bisa bertanafus, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan ini. Kami dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Iman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kebaikan yang sudah diajukan dan yang sudah diberikan untuk pondok pesantren kami dan untuk yayasan kami Darul Iman Padang, Sumatera Barat. Saat pantauan Kabar Surau di lapangan, Kepala Dapur Ponpes Ihsan menuturkan bahwa menu yang diberikan lebih istimewa dari yang sebelumnya. Bantuan sahur dan berbuka puasa ini telah disalurkan sebanyak 5 pertemuan puasa sunnah Senin dan Kamis yang dimulai sejak 11 Maret 2021 lalu. Syauki melaporkan.
Alhamdulillah, semoga paket berbuka yang diberikan muhsinin menjadi ladang pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya, kegiatan musabaqah hafalan Quran Hadits Amir Sultan di Jakarta berjalan sukses. Berikut informasinya. Kegiatan penutupan musabaqah hafalan Al-Quran dan Hadis pada Kamis 25 Maret 2021 berjalan sukses. Dengan ditutupnya kegiatan tersebut secara resmi, maka diumumkan para juara dalam setiap cabang perlombaan. Acara penutupan MHQH Amir Sultan ke-13 dihadiri oleh Menteri Agama Yakut Khailil Qaumas. Dalam sambutannya, Menteri Agama mengajak kaum muslimin untuk menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Kedutaan Kerajaan Arab Saudi dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan yang luar biasa ini. Dilansir dari kemenak.go.id, hasil keputusan Ketua Dewan Hakim Musabaqah Hafalan Al-Quran dan Hadis MHQH tingkat nasional ke-13 tahun 2021, Said Agil Husin Al-Munawar mengumumkan daftar juara. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tahunan Hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah, tingkat nasional ke-13 tahun 2021, nomor 01/DH/MH/PS nasional /13 Romawi /2021 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan ketetapan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatul Quran Tahunan dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah tingkat nasional ke-13 tahun 2021. Pertama, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, dan 3 Musabaqah Tahunan Hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah tingkat nasional ke-13 di Jakarta. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021, Dewan Hakim Musabaqah Tahunan Hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah tingkat nasional ke-13 tahun 2001, Rais Lajnah Tahkim Profesor Dr. Haji Sayyid Agil Husin Al-Munawar, Sekretariat Dr. Haji Muhlis Hanafi. Berikut daftar lengkap juara MHQH Amir Sultan bin Abdul Aziz Al Saud tingkat nasional ke-13 tahun 2021. Hafalan Al-Quran kategori putri, cabang 30 juz, juara 1 Rifdah Farnidah, Provinsi Banten, juara 2 Istiqomah, Provinsi Kepulauan Riau, juara 3 Indana Zulfa, Provinsi DKI Jakarta, cabang 20 juz, juara 1 Sri Rahayu Lestari Putri, Provinsi Kepulauan Riau, juara 2 Kurota Ayun, Provinsi Jawa Timur, juara 3 Fitriani, Provinsi Banten. Untuk cabang 15 juz, juara 1 Norma, Provinsi Kalimantan Barat, juara 2 Nabila Suharso, Provinsi Sumatera Utara, juara 3 Nur Fadila Wahid, Provinsi Sulawesi Selatan. Cabang 10 juz, juara 1 Nurul Ifah Humaira, Provinsi Sulawesi Tenggara, juara 2 Dewi Indriani, Provinsi Kepulauan Riau, juara 3 Fatihah Az-Zahra, Provinsi Papua. Hafalan Al-Quran kategori putra,
cabang 30 juz, juara 1 Yazid Fadilah, Provinsi Lampung. Juara 2 Bambang Alvino Adi Utomo, Provinsi Jambi. Juara 3 Muhammad Juwaini, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan cabang 20 juz, juara 1 Wildan Syukrillah, Provinsi Banten. Juara 2 Muhammad Azim Fadlan, Provinsi Sulawesi Selatan. Juara 3 Alvin Firkan Maulana, Provinsi DKI Jakarta. Cabang 15 juz, juara 1 Andi Rahmat Yusuf Irah Raja, Provinsi Sulawesi Selatan. Juara 2 Ahmad Faiz Fikri, Provinsi Sulawesi Tenggara. Juara 3 Khairullah, Provinsi Kepulauan Riau. Cabang 10 juz, juara 1 Bayu Wibisono Damanik, Provinsi Riau. Juara 2 Uli Satria, Provinsi Aceh. Juara 3 Ali Hamzah Al-Fansuri, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan hafalan hadis kitab Umdatul Ahkam kategori putra. Juara 1 Rozin Nasrullah, Provinsi Sulawesi Selatan. Juara 2 Zaim Atori, Provinsi DKI Jakarta. Juara 3 Muhammad Alung, Provinsi Jawa Timur. Syauki melaporkan. Kita ucapkan selamat kepada para juara yang telah berhasil meraih peringkat pada acara Musabaqah Hafalan Quran dan Hadis Amir Sultan ke-13. Semoga menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih giat menghafal Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya informasi pembangunan. Usai pastikan arah kiblat, Kemenak Kota Padang serahkan sertifikat arah kiblat masjid di Ponpes Dar El Iman. Berikut informasinya. Pembangunan masjid di Pondok Pesantren Ponpes Tahfiz Putra Darel Iman telah dimulai sejak hari Rabu 17 Maret 2021. Sembari pengerjaan awal berlangsung, tim pembangunan kembali mengundang tim kalibrasi arah kiblat Kementerian Agama Kemenak Kota Padang Kamis 25 Maret 2021. Sebelumnya pengukuran arah kiblat telah dilakukan pada bulan Januari lalu. Sebelum sertifikat diserahkan, tim kalibrasi arah kiblat Kemenak Kota Padang kembali mengukurnya. Pengukuran dipimpin langsung oleh Ajisril selaku Ketua Arah Kiblat Kota Padang beserta 2 anggotanya, yakni Opriyadi dan Supriman. Kegiatan kita pada hari ini adalah mengukur kalibrasi arah kiblat untuk masjid yang ada di Pondok Pesantren Darul Iman ini. Metode yang kita gunakan, kita mempergunakan kompas manual dan juga kompas AP. Sebetulnya juga di dalam sekarang aplikasi juga bisa kita mengaplikasi bagaimana cara mencari arah kiblat di suatu tempat. Jadi khusus untuk di Kota Padang, kalau kita mempergunakan kompas manual, pertama kompas kita kalibrasi terlebih dahulu ke arah utara dalam posisi 0. Setelah itu batas arah kiblat untuk Kota Padang ini 293,7 derajat. Jadi untuk memudahkan kita bulatkan menjadi 294 derajat. Dalam kesempatan itu turut menyaksikan Koordinator Divisi Pembangunan Yayasan Darul Iman, yakni Yosep. Kemudian para pekerja yang terlibat dalam pembangunan masjid. Usai pengukuran, Ajisril menyerahkan sertifikat arah kiblat kepada Yosep secara resmi. Dengan ditetapkan arah kiblat ini, penggalian pondasi akan segera dilakukan. Tim kalibrasi arah kiblat Kemenak berharap semoga kegiatan ini mendatangkan keberkahan dan keterbatasan yang dimiliki, hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak lupa memohon petunjuk serta hidayahnya. Syauki melaporkan. Kita doakan semoga pembangunan masjid berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bacakan informasi pendidikan. Lembaga Tahsin dan Tahfiz Darul Iman Padang bersama masyarakat memasyarakatkan Al-Quran. Berikut informasinya. Berawal dari penyamaan standar bacaan Al-Quran untuk guru yang mengajar Al-Quran di Yayasan Darul Iman sehingga dapat memberikan efek positif terhadap bacaan Al-Quran peserta didik. Sejak 2014, Yayasan Darul Iman memberikan pelatihan kepada guru dengan mendatangkan Ustadz Rinto yang merupakan murid dari Ustadz Murtado Habibi yang diadakan selama 1 tahun lebih, khusus untuk guru yang mengajar Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, pelatihan membaca Al-Quran ini pun diwajibkan untuk semua guru mata pelajaran umum yang mengajar di Yayasan Darul Iman Padang. Dikemukakan oleh Ustadz Edwin selaku Ketua Lembaga Tahsin dan Tahfiz LT2Q Darul Iman Padang. Setelah program ini sukses di lingkungan guru yang mengajar di Yayasan Darul Iman, LT2Q ini pun
Februari 2015 mulai dibuka untuk masyarakat umum. Di pada awalnya adalah guru tahfiz, kemudian dilanjutkan perkembangannya adalah selain guru tahfiz, guru-guru yang mengajar di umum pun harus belajar Al-Quran di LT2Q. Kemudian setelah kita wajibkan untuk guru-guru kita yang juga diajar oleh kawan-kawan kita yang sudah belajar di awal, baru kita lanjutkan kepada orang umum, ya, kepada masyarakat umum. Dan waktu pembukaan pertama itu, Masya Allah, antusias dari masyarakat umum untuk belajar Al-Quran sangat luar biasa. Ya, buktinya ketika kita membuka itu lebih kurang 100 ikhwan dan 100 akhwat itu langsung mendaftar pada waktu itu dan belajar di LT2Q. Ya, ini sebuah respon yang sangat positif sekali dari masyarakat umum terhadap perkembangan dakwah, khususnya dakwah Al-Quran. Ya. Itu di tahun pertama untuk pembukaan untuk umum. Kemudian dilanjutkan dengan tahun kedua. Tahun kedua lebih kurang juga 100 orang ikhwan dan 100 orang akhwat. Berlanjut terus setiap tahun sampai murid kita itu atau yang belajar di LT2Q lebih kurang 700 atau 800 orang, dan ini sangat banyak sekali. Banyak sekali keinginan dari masyarakat di Kota Padang untuk mendapatkan ilmu Al-Quran ini. Dan Masya Allah itu berasal dari berbagai kalangan, baik itu kalangan kalangan umum, dokter, ya, polisi, TNI, para pelajar, juga mahasiswa, dan banyak lagi profesi-profesi yang lainnya. Mereka belajar di LT2Q ini. Ya, jadi LT2Q alhamdulillah berkembang dari awal sampai saat ini. Diawali dengan proses pembelajaran dari atau untuk guru-guru kita. Selanjutnya dijelaskan bahwa metode dalam belajar Al-Quran di LT2Q ini, di awal ada pemetaan kelas yang terbagi menjadi 3 tingkatan kelas, yakni kelas Tamhid, Al-Muhallah, dan Daril Murid. Dari 3 tingkatan tersebut, kelas akan dibagi menjadi 5 kelas berdasarkan masing-masing tingkatan dengan kapasitas 10 hingga 15 orang satu kelas. Secara umum metode yang digunakan LT2Q ini adalah metode talaki. Terakhir diungkapkan Ustadz Edwin bahwa perkembangan dakwah Al-Quran sangat pesat di masyarakat. Minat masyarakat yang sangat banyak terhadap Al-Quran ini dan keinginan orang tua untuk memberikan anak-anak mereka yang belajar di sekolah umum. Oleh karena itu, Yayasan Dar El Iman telah membuka rumah tahfiz dengan nama Rumah Tahfiz Dar El Iman yang menginduk langsung dengan LT2Q. Harapan kedepannya LT2Q ini menjadi payung untuk semua rumah tahfiz yang ada di Kota Padang, sehingga rumah Quran di Kota Padang dapat berkembang dengan baik. Libra melaporkan. Alhamdulillah, bagi masyarakat yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, LT2Q Dar El Iman merupakan salah satu solusinya. Pemirsa dapat mendaftar saat penerimaan angkatan baru. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabar Surau kita pada edisi kali ini. Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabar Surau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabarsurau.co.id. Kemudian, redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi kabarsurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694. Kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang telah menginformasikan kegiatannya kepada kami. Semoga informasi tadi dapat mencerahkan para pemirsa. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id
berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.